Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ahmad Salabi dan ada Fitria dan Korintan Lutfia. Kami di sini kelompok 7 ingin membahas materi dengan tema yaitu Perang Korea. Berikut penjelasannya. Sejarah Perang Korea. Perang Korea terjadi dalam kurun waktu selama 3 tahun, yaitu pada tanggal 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Perang Korea selama 3 tahun ini telah menelan banyak korban selama periode penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1910 sampai 1945. Pada masa ini, kehidupan masyarakat Korea sangat memprihatinkan dengan sistem kerja paksa yang diterapkan oleh Jepang. Selain sistem kerja paksa yang diterapkan oleh Jepang, Jepang juga menerapkan sistem asimilasi kebudayaan ke dalam kehidupan masyarakat Korea. Akan tetapi, masyarakat Korea memiliki cara lain untuk mendapatkan kemerdekaannya. Nah, pada sisi lain juga, Jepang terlibat dalam perang Pasifik dengan negara lain. Salah satunya itu adalah Amerika Serikat, di mana pada saat itu Amerika Serikat juga sedang membantu Korea untuk melawan Jepang yang berada di semenanjung Korea. Korea menjadi korban geopolitik yang dihimpit antara dua negara superpower dunia, di mana Amerika Serikat berada di bagian selatan semenanjung Korea, sedangkan Uni Soviet itu berada di bagian utara semenanjung Korea. Keberadaan Amerika Serikat dan Uni Soviet di semenanjung Korea membuat Korea terbagi menjadi dua bagian negara yang memiliki ideologi yang berbeda, di mana Korea Selatan itu menganut ideologi liberal yang berasal dari pengaruh Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara yaitu menganut ideologi komunis yang berasal dari pengaruh Uni Soviet. Nah, perbedaan ini itu memungkinkan munculnya konflik di semenanjung Korea. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai materi jalannya Perang Korea. Jalannya Perang Korea ini terdiri dari 5 tanggal. Yang pertama, pada tanggal 15 Agustus 1948, wilayah Korea bagian selatan yang mendapatkan perlindungan Amerika itu membentuk sebuah negara baru, di mana negara baru ini disebut dengan Republik Korea. Kemudian selanjutnya diganti dengan sebutan Korea Selatan. Yang kedua, pada tanggal 25 Juni 1950, Korea Utara melancarkan invasi yang sangat besar-besaran untuk menerobos garis demarkasi 38 derajat menuju Korea Selatan. Yang ketiga, pada tanggal 5 Juli 1950 terjadi pertempuran Osan. Pertempuran Osan ini merupakan pertempuran yang sangat besar pertama antara Amerika Serikat dan Korea Utara di Perang Korea. Yang keempat, pada bulan Januari 1951, tentara Cina dan Korea Utara melaksanakan penyerangan pada fase ketiga. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu pada tanggal 1952, pasukan gabungan Amerika dari Divisi 2 Infanteri sampai mengalami kekalahan akibat serangan tentara dari rakyat Cina. Kemudian selanjutnya ada materi mengenai upaya atau prospek penyelesaian konflik Perang Korea Utara dan Korea Selatan. Yang pertama itu ada perjanjian dan kerjasama bilateral antara Korea. Inter-Korean Summit Meeting. Di sini ada 3 pertemuan. Yang pertama, pertemuan tingkat tinggi antar Korea pada tanggal 13 sampai 15 Juni 2000. Yang kedua, pertemuan tingkat tinggi antar Korea pada tanggal 4 Oktober 2007. Yang ketiga, pertemuan tingkat tinggi antar Korea pada tanggal 27 April 2018. Yang kedua, perjanjian dan kerjasama multilateral atau Six Party Talk. Kemudian yang terakhir, upaya atau penyelesaian konflik Perang Korea Utara dan Korea Selatan itu ada konferensi tingkat tinggi Korea Utara, Amerika Serikat, Donald Trump, dan sanksi internasional. Selanjutnya ada akhir dari Perang Korea. Pada tanggal 27 bulan April tahun 2018 yang lalu, para pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan sepakat untuk bekerja dalam menghapuskan semua senjata nuklir dari semenanjung Korea dan juga melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat
untuk menyatakan akhir Perang Korea secara resmi, yang pada mulanya hanya diakhiri dengan gencatan senjata. Pertemuan puncak antara para pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan tersebut menghasilkan 25 janji khusus untuk mengurangi ketegangan militer antar kedua Korea. Terkait hubungan Korea Utara yang melunak terhadap Korea Selatan, hal tersebut dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Ada dampak dari adanya konflik di semenanjung Korea. Secara signifikan, dampak adanya Perang Korea ini dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada dampak ekonomi. Perang antara kedua pihak ini mengakibatkan hancurnya infrastruktur dan ekonomi negara. Korea Utara seringkali meminta bantuan dari luar negeri, tak terkecuali dari pihak Korea Selatan. Berbeda halnya dengan Korea Selatan, mereka lebih menekankan perubahan ekonomis dengan liberalisasi pasar dan perdagangan, sehingga perindustrian dan kemajuan ekonomi Korea Selatan ini lebih maju dan juga pesat, dan juga menjadi salah satu macan Asia. Dampak yang kedua ada dampak politik. Korea Selatan ini mengadopsi sistem politik yang demokratis, berbeda dengan sistem politik di Korea Utara yang komunis sentralistik. Dengan sistem demokrasi, maka pihak militer ini meninggalkan perannya dari arena politik. Sedangkan pihak Korea Utara lebih menekankan nilai hierarki, struktur keluarga sebagai pemimpin berikutnya. Yang terakhir, dampaknya ada dampak keamanan atau militer. Berdasarkan penjelasan yang sudah dibahas sebelumnya, Korea Utara ini lebih menekankan ekonomi dalam upayanya meningkatkan kapasitas militer dan nuklirnya.